pelaku pelecehan itu biasanya mereka adalah yang punya kekuatan. Mereka merasa lebih power, mereka merasa lebih superior daripada penyintasnya, daripada korbannya. Jadi baik itu di laki-laki atau di perempuan, para pelaku itu merasa mereka yang lebih maskulin. Mereka yang lebih memiliki power terhadap si penyintasnya yang mereka anggap adalah mangsa. Ya, jadi mau itu laki-laki, mau itu perempuan, sama di mata mereka gitu ya, sama di mata pelaku ini gitu ya, karena mereka merasa mereka yang lebih bisa menekan. Kayak kalau kita balik lagi ke kasus tadi yang karyawan kantor tadi ya, kan bareng-bareng pelakunya ya, jadi mereka merasa mereka punya power untuk menindas, untuk membuli atau untuk melecehkan si korban tadi. Kalau kita balik lagi ke kasus Saiful Jamil, dia lebih punya power. Pertama dia artis, kedua dia orang dewasa, yang jadi korbannya adalah remaja. Dari segi fisik mungkin dia lebih berisik kan gitu ya, sebagai manusia dewasa gitu. Sementara yang remaja yang masih tumbuh berkembang gitu, jadi dia lebih punya power. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan untuk melindungi, sama saja sebenarnya dengan korban perempuan juga gitu ya, melindungi dirinya ya. Artinya gini, kita berusaha untuk aware. Misalnya kalau sudah mulai mendapatkan sentuhan-sentuhan gitu ya, cobalah untuk speak up. Ngapain kamu pegang-pegang, ngapain kamu sentuh-sentuh gitu ya. Kadang kan itu yang tidak disadari ya, misalnya gitu ya, dalam tongkrongan gitu ya, sama laki-laki mulai sentuh-sentuh kayak gitu. Ya awalnya dipaha dulu, tapi lama-lama ke area lain. Ya Bu ya, iya kayak gitu. Nah jadi kalau untuk melindungi itu, kalau kita udah merasa ini sentuhannya aneh nih, ini sentuhannya nggak biasa nih gitu ya kan. Misalnya kalau cuma ketemu gitu, geplak gitu doang misalnya, itu kita masih bisa tolerir misalnya. Tapi kalau udah sentuhannya udah membuat bulu kita berdiri juga gitu ya. Nah itu lebih baik kita udah mulai menghindari, kita lebih baik udah mulai curiga kayak gitu, dan berusaha untuk speak up gitu. Misalnya sama lingkungan terdekat kita, sama tongkrong. Kalau itu di tempat tongkrongan ya berarti sama tongkrongan kita gitu. Kalau itu di lingkungan kerja berarti sama teman kerja yang membuat kita nyaman terlebih dahulu gitu, sehingga kita bisa dapat dulu apa yang harus dilakukan, tindakan pencegahan terlebih dahulu sebelum itu terjadi. Berarti balik lagi dari diri kita juga ya, bagaimana kita berani, bagaimana kita menolak gitu kalau misalnya terjadi seperti itu. Nah, untuk memperbaiki lingkungan si pelaku nih Bu, apakah menurut Ibu mereka itu pantas dipenjara atau gimana Bu, agar tidak menimbulkan efek traumatis yang begitu mendalam untuk si penyintas itu Bu? Hukuman apa sih gitu ya? Kalau hukuman saja, kalau kenapa saya juga menolak Saiful Jamil itu untuk tampil? Saiful Jamil itu tidak mendapatkan terapi. Menurut saya gitu ya. Kalau tidak mendapatkan terapi, apakah kita bisa yakin dia tidak akan melakukan perilaku berulang? Makanya kan untuk pelaku maupun korban itu tetap harus mendapatkan terapi selain hukuman. Hukuman mungkin efektif untuk dia menyesali sesaat. Karena di pelaku pelecehan ini mereka itu punya kepribadian ambang. Kadang mereka itu gini, mereka paham mereka salah, tapi ada dorongan juga mereka untuk tetap melakukan gitu kan. Nah itu yang kalau tidak diterapi gitu, tidak ditangani dengan baik ya, memungkinkan untuk mereka balik lagi untuk melakukan itu. Misalnya kayak beberapa praktek kerja lapangan yang kita bisa lakukan misalnya di PSK, di tempat-tempat PSK itu mereka bilangnya gini, ketika mereka ditangkap gitu ya, kan sering ya ada razia-razia penangkapan, ditangkap terus masuk penjara. Iya saya tuh pengennya tobat, saya tuh pengennya nggak mengulangi lagi gitu ya. Tapi begitu itu sebenarnya bukan karena hanya masalah orientasinya itu ke materi gitu ya, tapi lebih ke mereka perlu dibenahi pikiran mereka yang menyimpang, perilaku mereka yang menyimpang itu gitu. Kalau itu tidak diterapi ya balik lagi. Kalau misalnya itu motifnya tuh Bu dari emang bawaan dia, atau apakah si pelaku sendiri pun pernah trauma sebelumnya atau gimana tuh biasanya Bu? Ya, itu yang tadi saya bilang ada 3 faktor salah di antaranya gitu ya. Pertama karena memang dia punya penyimpangan orientasinya. Yang kedua bisa jadi karena dia cuma pengen masturbasi aja gitu. Yang kedua bisa jadi karena efek trauma itu. Jadi kalau menimbulkan korban-korban terus beruntun ya Bu jadinya ya, nggak akan putus-putus. Nah dari kasus yang pernah Ibu tangani nih, efek terparah tuh apa sih Bu dari korban si
kekerasan seksual ini? Jadi pelaku baru. Jadi pelaku baru. Ya seperti saya tadi bilang, gak akan putus-putus ya kalau terus kayak Ya, gitu. korban jadi pelaku baru gitu ketika dia tidak ditangani dengan baik. Sangat miris ya Bu ya. Nanti kalau misalnya kebanyakan pelaku baru itu rata-rata pelecehan seksual terhadap laki-laki atau perempuan tuh? Sama aja. Sama aja. Saya pernah tangani kasus waktu itu di anak usia kelas 2 SD yang dilakukan oleh kelas 4 SD, sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki. Dan itu yang dia lakukan apa? Dia cuman, jadi anak yang kelas 2 SD kan tadi saya bilang ya, power. Kelas 4 SD lebih merasa punya power, dia lebih besar gitu ya. Cuman dipelorotin celananya, terus sama dia bakar korek api, terus ditusukkan ke anusnya. Karena dia tidak, yang di anak kelas 4 SD juga mungkin dia belum paham kalau yang harus dimasukkan apa gitu ya. Yaitu yang dia, itu pelecehan bukan, itu pelecehan. Tapi dia tahu nggak apa yang dia lakukan itu? Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Karena apa? Dia meniru. Dia meniru, dia bisa lihat tayangan entah itu dari YouTube, entah itu dari game yang dia lihat, seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak gitu agak ini juga ya Bu, kalau misalnya susah juga memutusnya kalau misalnya udah ada memunculkan pelaku baru apa segala macam, gimana gitu cara memutusnya gitu, udah bingung kan Bu? Terapi lagi ya, balik lagi ke terapi. Oh ada. Tapi ini balik laginya ke mereka itu nggak mau speak up biasanya. Karena kan mereka merasa malu tadi ya, merasa malu dan mereka juga bingung dengan orientasi diri mereka sendiri. Kalau mereka nggak bilang, dari mana kita tahu kalau mereka mengalami itu? Kalau mereka nggak speak up, bagaimana mereka bisa dapat penanganan yang baik? Nah, untuk di lingkungan keluarga sendiri nih Bu, apa yang mereka harus apa lingkungan keluarga itu yang bisa kita lakukan? Maksudnya yang bisa mereka lakukan untuk untuk gimana ya? Untuk menenangkan jika ada salah satu dari anggota keluarga kita yang mengalami, yang menjadi penyintas kekerasan seksual. Sebelum ke situ, berarti kita harus punya tindakan preventif terlebih dahulu. Kenalkan seks edukasi sejak dini. Nah, di masyarakat kita melakukan seks edukasi itu masih dianggap tabu, masih dianggap nggak perlu lah itu dijelaskan. Padahal bukan artinya seks edukasi itu yang harus kita kasih tahu sama anak kita adalah bagaimana cara melakukannya. Bukan seperti itu, tapi mulai dari usia berapa anak mulai toilet training gitu ya. Nah dari usia anak mulai toilet training itu mulai kita kenalkan, mau anak kita laki-laki, mau anak kita perempuan, tetap ada bagian-bagian tubuh mereka yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu kita kenalkan. Misalnya kalau kita punya anak itu ya, kita kan nggak mungkin dia cebok sendiri, sementara dia baru usia 3 tahun gitu. Izin ya, mama mau cebokin kamu. Itu kita sudah melakukan seks edukasi. Ingat ya, ini nggak boleh ada orang lain sentuh tanpa seizin kamu. Ini privasi kamu. Jadi kita bilang izin gitu. Itu kan salah satu bentuk bahwa mengajarkan kepada dia bahwa oke, ini berarti nggak boleh ada yang sentuh selain saya sendiri, gitu kan? Seperti itu. Itu kan tindakan preventif. Kemudian kalau mulai kita kenalkan gender, itu kan salah satu seks edukasi juga ya. Di usia 3 tahun kamu laki-laki sama seperti dengan ayah, sama seperti dengan abang gitu. Kamu perempuan sama seperti bunda, sama seperti kakak. Itu mulai kita kenalkan. Nah, kebanyakan kita abai nih sebagai orang tua untuk melakukan itu gitu. Jadi baru kaget setelah anak kita dapat pelecehannya, baru kaget setelah anak kita kok begini ya, kok beda ya, nggak kayak anak laki-laki pada umumnya, nggak kayak anak perempuan pada umumnya, misalnya seperti itu. Jadi tindakan preventif terlebih dahulu adalah seks edukasi. Kalau itu sudah terjadi, berarti kita lingkungan keluarga adalah menerima dulu kondisi dia. Berarti kalau anak nggak mau ngomong, misalnya nggak hanya anak deh, misalnya remaja nih yang dapat perlakuan itu, kayak tadi kalau kita lihat kasus tayangan di awal, dia nggak mau bilang sama orang tuanya. Orang tua yang harus aware perubahan yang terjadi di anak kita. Misalnya kok biasanya ceria, sekarang enggak gitu ya, atau ada yang aneh nih gitu dari gerak-gerik tubuhnya. Itu orang tua harus aware dan mulai berusaha untuk mendekati anaknya. Ketika anaknya sudah mau bercerita, barulah terima kondisi dia sambil cari bantuan profesional untuk mengatasinya. Walaupun nggak banyak ya Bu sebenarnya keluarga yang bisa menerima, terutama orang tua gitu ya Bu. Sebenarnya bukan nggak terima ya, awalnya shock kan? Iya, shock.
bahkan ada yang sampai mungkin dimarahin gitu kan Bu, begitu cerita atau gimana, justru jadi kayak apa, jadi kayak yang penyintasnya itu yang makin nambah beban gitu loh. Betul. Jadi mereka bicara salah, nggak bicara salah. Betul. Jadi serba salah posisinya ya Bu ya. Nah kalau misalnya cara nyembuhin nih Bu, trauma kekerasan yang dilecehkan oleh perempuan, sama atau enggak perlakuan penyembuhannya, treatment penyembuhannya? Sama sih. Sama antara korban itu perempuan, pelaku perempuan, korban laki-laki, pelaku laki-laki, atau pasangan gitu ya. Sama saja efek cara penyembuhannya tetap sama. Dari kedua itu Bu, dari perempuan dengan laki-laki, trauma manakah yang lebih yang lebih membekas gitu, sehingga dari kasus yang pernah Ibu tangani sehingga membuat membuat perubahan dari fisiknya atau perubahan dari psikisnya yang begitu lama gitu, bahkan sulit untuk kembali? Kalau yang jadi korbannya laki-laki atau perempuan, mana yang lebih trauma? Itu dari kasus yang Ibu tangani. Itu memang ke pemaknaan dirinya. Kita nggak bisa bilang, oh perempuan akan lebih traumatis daripada laki-laki, enggak. Atau kita bilang laki-laki lebih traumatis dari perempuan, enggak. Balik lagi, ketika dia punya support, dia punya lingkungan yang baik, gitu, dia punya pola pikir yang baik, pola asuh yang baik, gitu ya, itu tidak akan terlalu membekas lama-lama buat dia, kayak gitu. Tapi kalau kayak tadi, dia ngomong, orang tua marah, dia disalahkan, gitu ya, dia merasa percuma dong saya ngomong, gitu ya, akhirnya dia makin menarik diri, akhirnya dia makin trauma. Dia pun bingung dengan identitas dia. Jadi itu lebih parah buat dia. Makanya saya bilang, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, kalau dia dapat perlakuan dari lingkungan yang tidak support, ya efeknya akan lebih parah di dia. Seperti itu. Oke, parah berarti ya Bu. Itu tergantung balik lagi ke dari si korbannya berarti kan Bu ya. Dia menanggapi ini tuh gimana sih gitu. Maksudnya kayak dari bawah sadarnya diri si korban juga sebenarnya kan Bu ya. Iya, dari pemaknaan dari pemaknaannya itu ya. Misalnya Mbak Nada jadi anak saya, ketika Mbak Nada lapor, Mbak Nada punya perlakuan seperti itu. Kamu sih salah misalnya, kenapa kamu pergi malam-malam? Kenapa kamu pakai bajunya seperti itu? Nah itu biasanya ibu kayak gitu buat orang tua. Ya kan, itu kan gambarannya. Tadinya Mbak Nada yang pengen cerita buat dapat support, buat dapat pertolongan, lalu kan saya harus bagaimana gitu ya. Akhirnya malah muncul di pikiran Mbak Nada apa? Ya udah nggak jadi cerita gitu kan. Selain gak jadi apa? Takut, marah kan. Selain marah sama saya sebagai orang tua, marah juga kenapa saya harus dapat perlakuan itu. Dan itu akan semakin membuat diri Mbak Nada terpuruk. Artinya menarik diri, depresi gitu ya. Jadi kalaupun anak saya tadi laki-laki, terus saya perlakukan sama seperti itu, terpuruk juga kan. Akan traumatis juga kan. Jadi mau itu perempuan mau itu laki-laki, kalau dia tidak punya support system yang baik, dia tidak punya pemaknaan diri yang baik, dia tidak punya pola asuh yang baik tadinya gitu ya, sehingga dia bingung harus melakukan apa, yaitu akan lebih traumatis untuk dia. Oke, setelah berbincang panjang lebar ini dari tadi sama Ibu Yusnita, nah memang kekerasan seksual itu sulit sekali diungkap karena dari traumatis dari penyintas tersebut maupun dari kurang concernnya pemerintah gitu. Nah, sekarang Bu, sebelum kita berakhir, closing statement dari Ibu seperti apa terhadap kekerasan seksual? Kita perlu melakukan tindakan preventif pastinya. Mulailah seks edukasi terhadap anak-anak sejak dini. Dan kurangilah bercandaan-bercandaan yang seolah-olah kita anggap itu biasa. Tapi ternyata itu sudah merupakan bentuk pelecehan sejak dini. Misalnya dengan memanggil sebutan teman kita atau anak-anak kita dengan sebutan yang kurang menyenangkan, melakukan dengan menurunkan pakaian dia, gitu, melepaskan pakaian dia, gitu, bawa dengan maksud bercandaan, gitu, itu lebih baik tidak dilakukan lagi karena itu adalah salah satu benih-benih penyebab nanti orang-orang akan melakukan pelecehan seksual itu sendiri. Oke, nah terima kasih banyak Ibu udah mau datang ke studio kita, udah mau bincang-bincang banyak tentang kekerasan seksual ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi penonton.